Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad penanggalan 8 atau 9 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji hadis-hadis dari Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, petunjuk yang beliau tinggalkan kepada umatnya, yang mana siapa yang berpegang teguh kepadanya maka dia akan mendapatkan petunjuk, dan siapa yang berpaling darinya dan jauh dari sunnah-sunnah tersebut maka dia akan mendapatkan kesesatan hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala masuk dalam kitabul libas, kitab tentang adab-adab berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adab-adab berpakaian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pakaian ini, dan kita masih dalam bab yang ke-117, bab yang menjelaskan tentang warna pakaian. Ya, bab kita ini bab yang masih menjelaskan tentang warna pakaian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga warna pakaian yang beliau anjurkan, dan juga rincian tentang beberapa warna yang mungkin ada hal yang perlu untuk dihindari dari warna-warna tersebut. Kita sudah memberikan beberapa kaidah-kaidah umum tentang masalah ini, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas lagi beberapa hadis yang menjelaskan tentang warna pakaian yang pernah dicontohkan atau yang pernah dikenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai untuk membahas hadis yang ke-783. Hadis yang ke-783, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Rimsah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Abu Rimsah, nama beliau Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thawbani akhdaran, dan beliau waktu itu mengenakan dua pakaian yang akhdaran, yang berwarna hijau. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya. Hadis yang pertama yang kita bahas ini
adalah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Rifa'ah, ya, sahabat yang mungkin tidak terlalu sering kita dengarkan nama beliau disebutkan, namun beliau termasuk seorang yang pernah mendapatkan kenikmatan melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang lengkap tentang hadis ini disebutkan bahwa sebenarnya ini adalah kali pertama beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kali Rifa'ah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu beliau bersama dengan bapak beliau, ya. Beliau bersama dengan ayah beliau dan menunggu-nunggu untuk melihat langsung yang mana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, langsung dari penampilan beliau, dari wajah beliau, beliau sudah yakin inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para nabi dan rasul, dari raut wajah mereka ketahuan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dan bukan pendusta sebagaimana yang disebarluaskan oleh para pengingkar mereka. Orang-orang yang menentang dakwah mereka sering menyebarluaskan isu-isu yang tidak-tidak, mengatakan inilah pendusta, ini tukang sihir, ini adalah penyair dan seterusnya. Namun begitu banyak orang-orang yang tadinya mau melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar untuk mau mengecek tentang benar tidaknya berita yang sampai ke mereka, begitu mereka melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin bahwa dia adalah seorang benar dan bukan seorang yang pendusta. Dan dalam kesempatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian berwarna hijau, yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Di sini dikatakan alaihi thawbani akhdaran, menggunakan dua pakaian, dua jenis pakaian. Dan kita sudah sering menjelaskan bahwa makna dua jenis pakaian adalah apa yang dimaksudkan dua jenis pakaian. Ar-rida wa al-izar, ya, pakaian yang di atas itu yang disebut dengan al-rida, dan pakaian yang di bawah yang disebut dengan al-izar, ya, sarung. Jadi kain selendang yang menutup bagian atas dan kain sarung yang menutup bagian bawah. Dan waktu itu beliau menggunakan warna hijau. Dan ini sudah kita jelaskan jemaah sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW beliau telah menganjurkan pakaian yang berwarna putih, ya. Dalam hadis yang awal kita bahas, beliau menganjurkan secara khusus pakaian yang berwarna putih. Namun ternyata kita membaca bahwa Nabi SAW tidak selalu juga menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kadang beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Kita sudah pernah bahas, beliau pernah menggunakan pakaian merah dengan beberapa catatan penting yang harus diketahui bagi orang yang mau melaksanakan contoh tersebut. Dan di sini beliau menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Semua ini menjelaskan kepada kita keluasan agama dipersempit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan untuk agama ini satu kesempitan. Ada memang yang diutamakan, dan di sinilah tempat peluang untuk kita saling berlomba-lomba untuk menuju hal yang paling utama. Namun kita tidak boleh mempersempit agama ini dengan membatasi dengan sesuatu yang tidak dibatasi oleh Islam. Ada ruang gerak yang masih diberikan dalam syariat ini. Di sini seorang bisa memanfaatkan keluasan yang datang dalam Islam yang disebut atau yang diistilahkan dengan al-murunah, yang suatu yang sifatnya fleksibel, yang tidak juga harus kaku, tapi di situ ada sesuatu yang lebih afdal dan lebih utama. Dan kadang keutamaan itu
adalah ketika kita mengambil yang utama, itu yang kita seringkan, dan lebih afdal ketika kadang kita juga tidak melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia sesuatu yang boleh juga untuk kita laksanakan. Dan ini kadang dianggap sebagai sesuatu yang lebih utama. Karena Nabi SAW dialah yang mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Tapi dia juga, beliau alaihi salatu wassalam, mencontohkan kadang berwarna hijau pakaian beliau, dan kadang warnanya merah dan warna-warna yang lainnya. Dan kita sudah jelaskan bahwa beliau menggunakan apa saja pakaian selama dia bukan sesuatu yang diharamkan jenisnya atau modelnya. Sekarang persoalannya adalah pakaian hijau itu sendiri. Apakah pakaian hijau itu di samping memang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apakah pakaian hijau ini juga memiliki keutamaan khusus? Bahkan kadang disebut sebagai pakaian Islam, ya warna Islam, warna hijau. Kata ulama kita, warna hijau ini memang dari satu sisi merupakan salah satu warna yang disukai. Ya, makanya orang suka pemandangan itu kalau berwarna hijau. Dan Nabi SAW juga menggambarkan dalam hadis Muslim yang terkenal, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dunia itu sesuatu yang manis dicicipi dan khadiratun, hijau dipandang, sesuatu yang menyejukkan mata kita. Jadi memang dari sisi tabi'i manusiawinya warna hijau termasuk warna yang disukai. Tapi apakah ada keutamaan yang secara khusus? Dalam dalil-dalil syariat, Allah Subhanahu wa taala kadang menyebutkan warna hijau, dan di antaranya adalah tentang pakaian dari sebagian penduduk surga dan sebagian yang melayani penduduk surga, aliyahum thiyabu sundus khudrun wa istabraq. Allah mengatakan mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari sundus dan istabrak. Sundus adalah pakaian sutra yang halus, istabrak adalah pakaian sutra yang tebal, dan khudrun adalah warna hijau. Maka sebagian salaf mengatakan thiyabul akhdar thiyabu ahlil jannah. Pakaian warna hijau adalah pakaian dari penduduk surga, ya, pakaian dari penduduk surga. Maka dari sisi ini pakaian hijau juga adalah pakaian yang baik. Tapi kalau mau dibandingkan antara pakaian hijau dan pakaian putih, maka yang banyak dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang beliau anjurkan secara khusus kepada umatnya adalah pakaian yang berwarna putih. Dan sudah sering kita ulangi kaidah bahwa ketika ada pertentangan antara perbuatan beliau dan sabda beliau, maka yang lebih dikedepankan adalah sabda beliau, karena sabda beliau itu beliau ucapkan untuk umat ini, dan perbuatan beliau kadang sifatnya lebih khusus untuk beliau, atau kadang beliau lakukan untuk sekadar menjelaskan tentang bolehnya dan bukan sesuatu yang terlarang. Ini satu sisi, ya. Cuma sisi yang lain, ulama kita mengingatkan ketika pakaian hijau itu sudah menjadi syiar terhadap golongan-golongan tertentu, atau ada sebagian kelompok yang mengkhususkan pakaian hijau dalam peribadatan-peribadatan mereka. Dalam keadaan yang seperti ini, para ulama kita mengatakan ini termasuk syiar ahli bidah. Ya, ketika sebagian pengikut tarikat tertentu atau pengikut ajaran tertentu atau satu kelompok tertentu yang mengharuskan pakaian ibadah dari pengikut mereka mesti berwarna hijau, dan ini ada di sebagian negeri dan ada sebagian tarikat-tarikat tasawuf yang berlebihan, kadang mereka mengharuskan dengan pakaian hijau. Disinilah kadang kita mendapatkan fatwa dari sebagian ulama kita yang mengatakan pakaian hijau ketika dijadikan syiar, lambang tertentu, simbol tertentu untuk satu jenis, ya, tarikat atau satu jenis
ajaran, maka ini kadang dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah dan tidak dianjurkan. Adapun jika pakaian putih maka memang adalah sesuatu yang dianjurkan, tapi dengan catatan juga tidak dibolehkan seseorang yang menyempitkan agama ini dan hanya membolehkan dirinya atau untuk pengikutnya berpakaian berwarna putih. Ini juga adalah pelarangan untuk sesuatu, ya, melarang berpakaian warna lain selain warna putih juga adalah sesuatu pelarangan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian kaitannya dengan pakaian yang berwarna hijau. Kesimpulannya bahwa boleh saja ya seorang berpakaian berwarna hijau, bahkan tidak mengapa jika kadang dikatakan bahwa dia adalah salah satu alternatif jenis warna pakaian yang baik, tapi tidak dipahami bahwa dia lebih afdol dari pakaian yang warnanya putih. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk yauma fathi Makkah, masuk ke Mekah pada saat hari Fathu Makkah. Wa alaihi imamatun sauda, dan waktu itu beliau memakai imamah, surban yang berwarna hitam. Rawahu Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya ya kita baca saja karena maknanya mirip dengan hadis ini dengan tambahan lafadz. Hadis yang ke-785, wa an Abi Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi imamatun sauda, dan waktu itu beliau memakai surban yang berwarna hitam. Kada arkha tarafaiha baina katifaihi. Beliau menjulurkan ujung dari surban itu di antara dua pundak beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallah, dan satunya dari periwayatan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan satunya dari seorang sahabat yang kunyahnya Abu Sa'id tapi bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah Amr bin Hurais. Amr bin Hurais ini seorang sahabat termasuk min sigaris sahabah, sahabat yang terlambat bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis beliau tidak banyak. Kata sebagian ulama kita, hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 18 hadis saja, dan beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia di tahun-tahun 80 lebih Hijriah. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang pakaian yang pernah dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat hadis Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada saat Fathu Makkah. Artinya pada tahun 8 Hijriah beliau berkesempatan masuk ke kota Mekah. Dan hal yang perlu untuk kita ingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah meninggalkan kota Mekah dengan para sahabatnya, maka beliau dan para sahabat tidak pernah kembali ke kota Mekah kecuali di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah, ketika mereka sudah 6 tahun kurang lebih meninggalkan kampung halaman dan berada di kota Madinah, timbul kerinduan yang memuncak untuk bisa lagi mengunjungi Ka'bah dan mendatangi kampung halaman mereka. Mereka mau kembali melaksanakan umrah.
dan bukan untuk kembali tinggal di kota Mekah. Ya, karena syariat ini memberikan ketetapan kepada mereka yang telah berhijrah, bahwa mereka yang telah berhijrah dari kota Mekah tidak dibolehkan lagi untuk berdiam di Mekah. Mereka harus meninggalkan Mekah dan tidak boleh lagi tinggal ke Mekah, bahkan walaupun ketika Mekah sudah ditaklukkan dan sudah menjadi negeri kaum muslimin. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an ini membuktikan keimanan mereka, bahwa mereka mengedepankan kecintaan kepada kampung halaman yang merupakan tabiat seorang manusia. Hubbul watan minal fitrah, ya, cinta tanah air adalah sebagian dari hal yang merupakan fitrah manusia dan tidak menunjukkan keimanan, ya, karena hubbul watan, cinta tanah air, cinta kampung halaman itu adalah naluri setiap manusia. Ya, makanya tidak benar kalau ada perkataan yang mengatakan hubbul watan minal iman. Ya, sebagian orang menyangka itu hadis dari Nabi SAW, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, padahal itu bukan sabda Nabi SAW. Karena seandainya cinta tanah air adalah bagian daripada iman, maka orang-orang kafir juga memiliki keimanan, karena orang kafir pun cinta akan tanah air mereka. Ya, dan ini adalah suatu hal yang sifatnya naluri manusiawi dan tidak berkaitan dengan persoalan keimanan. Kecuali kata sebagian ulama kita, jika saja yang dimaksudkan dengan waton kita, tanah air kita adalah kampung akhirat, maka mencintai kampung akhirat, rindu untuk segera berada ke sana, ini adalah bagian dari keimanan seseorang. Cinta tanah air adalah bagian fitrah dari setiap manusia. Namun ketika sudah ditinggalkan karena Allah dan karena Rasulnya, maka tidak boleh lagi tinggal di sana. Mereka meninggalkan dan Allah sudah memberikan alternatif yang lain untuk mereka, yaitu Madinah. Maka mereka siap meninggalkannya, walaupun tentu saja masih ada keterkaitan dan hati yang senantiasa terpaut dengan tanah air mereka yang pertama tersebut. Tapi ada jalan yang Allah berikan tentunya. Hukum syariat ini di antara ibadah yang sangat mulia adalah mengunjungi Mekah dengan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan Nabi SAW belum berkesempatan untuk melaksanakan itu kecuali ketika berada di tahun ke-6 Hijriah. Mereka memandang bahwa sudah waktunya untuk bisa kembali ke Mekah untuk sekadar berumrah. Dan pada saat mereka menyiapkan hal tersebut, lalu orang-orang Mekah menghalangi mereka dan tidak membiarkan mereka masuk ke Mekah. Dan inilah terjadi perjanjian yang dikenal dengan Sulhu Al-Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah, dan mereka tidak melaksanakan umrah waktu itu, namun perjanjian berikutnya mereka akan melaksanakan umratul qadha, umrah sebagai ganti di tahun berikutnya. Jemaah sekalian, ketika mereka masuk ke kota Mekah di Fathu Makkah, dan ini momen yang paling besar, ya, di mana sahabat-sahabat Nabi SAW yang merupakan muhajirin kembali ke kampung halaman sekadar untuk menaklukkan kota Mekah. Dan batas waktu yang paling lama dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para muhajirin untuk berdiam di Mekah pasca Fathu Makkah hanyalah 3 hari saja. Setelah itu harus pulang dan tidak boleh lagi berlama-lama di Mekah, walaupun dia adalah sebenarnya kampung asalnya. Dan inilah syariat, dan ini ujian keimanan tentu saja bagi Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Sehingga kapan ada yang meninggal di Mekah, waktu itu disedihkan dan dikatakan merupakan satu hal yang merupakan musibah yang disedihkan, karena dia terpaksa meninggal dunia di kampung yang dia telah tinggalkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kembali ke Mekah, Fathu Makkah, maka ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di situ. Dakwah Nabi SAW ya ketika menghancurkan berhala, dan penyampaian pidato-pidato beliau, pernyataan-pernyataan beliau kepada kaum yang datang untuk masuk Islam. Dan di antara hal yang menarik yang disaksikan oleh sahabat adalah beliau masuk ke kota Mekah waktu itu, dan beliau berkhutbah dengan mengenakan
surban yang berwarna hitam, ya surban yang berwarna hitam. Dari sini jamaah sekalian yang bisa dipahami bahwa dibolehkannya surban berwarna hitam, dibolehkannya surban berwarna hitam. Tapi apakah ini suatu hal yang dikatakan lebih afdol dan dianjurkan? Jawabannya lagi-lagi tidak. Karena kembali kepada hukum asal, anjuran untuk memakai pakaian yang putih itu berlaku untuk semua jenis pakaian, entah pakaian yang bagian atas atau pakaian yang bagian bawah, dan termasuk penutup kepala. Jadi anjurkan untuk berwarna putih, tapi tidak mengapa untuk mengenakan warna-warna yang lain, sebagai penjelasan bahwa hal itu hal yang boleh-boleh saja. Jamaah sekalian, kecuali dengan catatan khusus lagi yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu jangan sampai sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ini akhirnya menjadi syiar pada kelompok-kelompok tertentu. Jangan satu hal yang pernah memang dilakukan oleh Nabi SAW, lalu ada sebagian kelompok yang menjadikan dia syiar yang khusus, yang terus dilaksanakan dan tidak pernah diubah sama sekali. Jadi contoh umpama mereka tidak beribadah kecuali dengan warna tersebut, atau ketika ditanya yang mana kelompok tersebut, lalu dikatakan dia adalah kelompok yang pakaiannya selalu berwarna tersebut. Ini diingatkan oleh ulama kita, ketika dia menjadi satu ciri tertentu, ciri khusus bagi satu kelompok yang sesat, maka kita perlu berhati-hati. Dan di antara contoh yang ada di masa kita saat sekarang ini adalah imamatus sauda, ya surban hitam ini sudah menjadi syiar tertentu bagi kelompok-kelompok Syiah umpamanya. Ya. Bahkan ada yang mereka sudah tetapkan bahwa tidak boleh memakai surban hitam kecuali yang sudah merupakan keturunan Al-Hashimiyah, ya, Al-Hashimiyah yang mereka klaim sebagai keturunan dari Hashimiyah daripada imam-imam mereka. Sehingga ada itu, ya, kalau dia sudah sampai derajat ini maka pakaiannya begini dan begitu. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh ada di antara kita bahwa ketika dia sudah tingkat ini maka begini pakaiannya. Ya, seperti kadang dalam tarekat-tarekat umpamanya kalau tingkatnya masih syariat masih begini, ya. Lalu kalau sudah sampai tingkat makrifat, ya, begini. Lalu tingkatnya hakikat umpamanya sudah sampai begini jenis pakaian, itu tidak dibenarkan, ya. Atau mungkin dalam, ya, kalau sampai tingkat ta'rifiyah begini pakaiannya, ya, tingkat tamhidiyah, ya, takwiniyah dan tanfidiyah, sehingga orang langsung kenal dari jauh, itu sudah tanfidiyah itu, ya, sudah lain-lain pakaiannya. Ini tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan ini adapun yang seperti itu bedakan, ya, bedakan yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu memang tingkatan-tingkatan yang mereka sebutkan sebagai tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tingkatan-tingkatan yang kita contohkan yang kedua itu tingkatan-tingkatan dalam persoalan, ya, tingkatan keilmuan atau dalam pemahaman terhadap syariat, dan untuk memudahkan, ya, sebagaimana yang ada beberapa contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama kita. Tapi syahidnya, hal yang kita mau katakan di sini bahwa tidak boleh kita menjadikan satu lambang-lambang simbol tertentu sesuatu yang tidak dikhususkan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini ada satu sunnah bagi orang yang memakai surban yang dicontohkan oleh Nabi SAW, di mana ujung dari surban itu beliau letakkan di bagian tengah di antara dua pundak beliau. Tapi dengan catatan penting lagi bahwa jangan sampai terlalu panjang, ya, karena ini juga kadang dijadikan syiar dalam sebagian kelompok bahwa makin panjang ujung surbannya maka itu menunjukkan tingkat keilmuannya. Ya, ini juga tidak dibolehkan. Ya, jadi kadang kalau sudah panjang surbannya berarti ini sudah tinggi tingkat keilmuannya. Ya, bahkan kadang dilarang kalau ada yang memakai yang panjang-panjang padahal dia dianggap orang-orang baru. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, menetapkan yang seperti itu. Bahkan perlu untuk kita ingatkan, sebagaimana
riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, al-isbalu fi ats-tsawb wa fi al-imamah wa fi sa'iri al-libas. Ya, bahwasanya isbal itu aturan batasan pakaian itu ada dalam semua jenis pakaian termasuk dalam surban. Dan isbal yang dimaksudkan untuk surban adalah ujung dari surban tersebut. Ya, jadi jangan terlalu panjang, ya. Contohnya ulama kita sebutkan termasuk isbal, walaupun dalam hadis-hadis tentang isbal kebanyakan untuk pakaian yang di bawah, tapi karena ada pernyataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa isbal itu juga berlaku untuk semua jenis pakaian, tidak boleh berlebihan, sehingga mereka menyebutkan di antara kadar yang dihukumi sebagai satu isbal untuk jenis surban umpamanya adalah ketika surban tersebut sampai ke pantat umpamanya. Ya, kalau panjangnya sudah sampai situ, ini dianggap isbal. Maka sebagian menganjurkan bahwa dia hanya sampai di tengah, ya, dari punggung kita, ya, dan jangan berlebihan. Wallahu taala alam. Kemudian jemaah sekalian, masalah yang penting di sini, ya, masalah yang penting adalah apa sebenarnya hukum memakai surban, ya? Apakah memang memakai surban itu adalah hal yang dianjurkan atau yang memiliki pahala khusus? Pertama, hal yang perlu untuk kita sepakati bahwa semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan khusus memakai surban dan keutamaan khusus solat dengan surban, maka semua hadis-hadisnya tidak sahih. Tidak ada hadis yang sahih, bahkan banyak hadis yang mencapai derajat hadis yang palsu, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memakai surban atau keutamaan secara khusus memakai surban pada waktu solat. Kita berani mengatakan bahwa semua hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan banyak diantaranya adalah hadis-hadis yang palsu. Kemudian hal yang kedua, terlepas dari itu, kita juga harus mengatakan bahwa hadis-hadis memang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenakan surban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan surban. Berarti ketika beliau mengenakan surban, paling tidak hukumnya adalah sesuatu yang tidak mengapa, ya, tidak berdosa, karena af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama bukan merupakan kekhususan beliau, seperti nikah beliau yang lebih dari 4, dan puasa wisol beliau, puasa beliau yang kadang tidak kenal buka puasa, masuk waktu malam diteruskan lagi, ya, dan tidak buka. Yang semacam itu adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan umatnya ikuti maka tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Tapi selain itu, maka hukum yang paling minimal bagi apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dibolehkan juga bagi umatnya untuk melakukannya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah dia sekedar dibolehkan atau dia juga sesuatu yang dianjurkan mendapatkan pahala khusus ketika mengerjakannya? Jika kita berbicara tentang persoalan surban ini, maka kita perlu kembalikan kepada kaidah umum tentang pakaian. Ya, kaidah umum tentang pakaian bahwa apa yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang mudah bagi beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya terhadap syariat ini telah menciptakan manusia itu di berbagai tempat dengan adat istiadat tertentu dan dengan keadaan iklim yang tertentu, sehingga mereka masing-masing memiliki beberapa kekhususan yang tidak ada pada iklim tertentu dan kondisi-kondisi tertentu dari satu negeri atau satu daerah. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan-perbedaan warna kulit, perbedaan dari sisi bahasa, dan perbedaan tentang kecenderungan jenis pakaian dan model-model pakaian, setiap negeri punya model pakaian tersendiri, maka ini sudah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah demikian dari dulu, sejak awal demikianlah adanya.
Dan Nabi SAW ketika memakai pakaian-pakaian tertentu, maka yang beliau pakai itu adalah apa yang merupakan sesuatu yang makluf, sesuatu yang memang sudah dikenal di zaman beliau. Maka beliau sudah memakai pakaian yang seperti itu sejak beliau sebelum diutus. Dan setelah beliau diutus, beliau tidak memaksakan diri untuk berbeda dengan cara berpakaiannya dan jenis pakaiannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika datang syariat Islam ini, beliau tidak merubah jenis pakaiannya dengan apa yang selama ini dikenakan oleh kebanyakan orang Arab. Kecuali dengan beberapa hukum-hukum yang beliau ingatkan untuk berbeda dengan orang-orang ajam, yang orang-orang kafir yang memiliki ciri-ciri tertentu dan batasan tertentu yang telah beliau sebutkan. Sebagaimana ini nanti akan kita terangkan tentang beberapa batasan-batasan panjang pakaian dan semacamnya. Untuk ini jamaah sekalian, ya kami mau bacakan beberapa fatwa-fatwa ulama kita tentang masalah ini. Ya, apakah memang surban ini adalah satu pakaian yang merupakan sunnah dikerjakan. Dalam artian kita ketika melakukannya mendapatkan pahala khusus. Dan juga mungkin pertanyaan yang sifatnya umum lagi, lebih umum dari ini adalah menutup kepala, ya, menutup kepala. Apakah dia memang merupakan satu sunnah atau tidak? Ulama kita menyebutkan bahwa secara umum satru al-ras, ya, secara umum menutup kepala adalah bagian yang dianggap sebagai tambahan untuk perhiasan. Dan ini adalah kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan satu hal yang ta'budiyah, tapi dia adalah bagian dari adat kebiasaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid," pakailah perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Artinya tutuplah aurat kalian dan pakailah pakaian yang merupakan bentuk penghormatan, pengagungan kalian ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tempat memiliki pakaian-pakaian khusus bagaimana dia mengagungkan syariat salat tersebut ketika dia masuk masjid. Di antaranya ada yang memakai surban, ya, ada yang memakai songkok, dan ada yang memakai penutup kepala yang lainnya. Maka secara umum ini adalah suatu hal yang baik, dan tapi tidak ada ketentuan khusus jenis pakaiannya. Imam Syatibi mengatakan, ya, Imam Syatibi ini salah seorang imam yang dikenal sebagai ahli dalam persoalan usul fiqh dan maqasid asy-syariah. Ada dua kitab beliau yang merupakan kitab rujukan dalam persoalan ini. Kitab yang pertama adalah kitab Al-I'tisam. Kitab I'tisam ini adalah kitab yang paling penting untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah, dan perbedaan antara bid'ah dan masalih mursalah. Ini suatu hal yang sangat sensitif kadang pembahasannya adalah membedakan antara yang mana bid'ah dan yang mana yang disebut dengan masalih mursalah. Karena sering orang bilang, ya, kalau kita mengatakan ini amalan bid'ah tidak dicontohkan, mereka mengatakan kalian ini mengatakan bid'ah, kalian juga melakukan bid'ah. Ya, ketika ditanya apa yang kalian maksudkan bahwa kita juga melakukan bid'ah, mereka mengatakan kalian juga naik mobil, ya, kalian juga naik motor, ya. Itu bid'ah. Nabi SAW, Nabi kalian memakai unta, memakai keledai, tidak memakai motor. Kalian kalau ceramah juga pakai mic, ya, bahkan kalian kadang pakai laptop dan semacamnya. Ini bid'ah, ya, kata mereka. Jawaban kita ringkasnya itu al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah tidak dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Bagaimana maksudnya? Masalih mursalah adalah sesuatu yang dibutuhkan pada kondisi satu waktu di tempat tersebut atau di waktu tersebut dan di kondisi tempat tertentu, yang mana hal itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, bukan karena tidak boleh,
Dan bukan karena beliau tidak mau, tapi mungkin karena belum ada waktu itu. Pada waktu itu belum terlalu dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala belum menggerakkan hati-hati seseorang untuk membuat mic waktu itu, pembesar suara. Ya, tapi karena waktu itu kondisinya ya belum ada bangunan-bangunan yang tinggi yang banyak, dan ungkapan adzan di atas menara itu tanpa mikrofon pun, ya tanpa mic dan semacamnya itu sudah bisa didengar oleh satu kota kadang, ya. Kan memang kondisi belum mendesak waktu itu dan jumlah penduduk juga masih relatif minim dibandingkan yang ada saat sekarang, dan dengan sebab-sebab yang lain. Maka keberadaan mic dan semacamnya itu bukan karena Nabi SAW tidak mau menggunakan, tapi memang belum ada waktu itu. Dan seandainya ada, maka insya Allah beliau juga gunakan. Ya, begitu bahasa mudahnya tentang al-masalih al-mursalah. Bagaimana rinciannya itu? Rujukan yang baik dalam masalah ini adalah kitab Al-I'tisam, yang karya Imam Syatibi rahimahullahu taala. Dan kitab kedua karya Imam Syatibi yang perlu untuk dibaca, terutama bagi penuntut ilmu, untuk menjelaskan masalah yang penting yang kadang kabur bagi sebagian masyarakat awam, bahkan sebagian penuntut ilmu pun kadang tidak bisa membedakan, adalah tentang maqasidus syariah, tentang hikmah-hikmah syariat yang Allah syariatkan kepada umatnya. Di antara rujukan yang paling baik untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan hikmah dari syariat terhadap berbagai macam syariat yang diperintahkan kepada kita, itu dijelaskan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muwafaqat, ya, Al-Muwafaqat. Dan apa yang kami bacakan ini adalah penjelasan dari Imam Syatibi dari kitab Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan tentang persoalan adat, ma yakunu mutabaddilan fil adah min husnin ila kubhin wa bil aks. Hal yang merupakan adat yang kadang dikatakan baik dan kadang dikatakan tidak baik. Misal kashfi ras, seperti persoalan kashfi ras, yaitu tidak menutup kepala. Kata beliau, fa innahu yakhtalifu bihasabil biqa fil waqi'. Hukumnya menutup kepala itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Fahuwa di zawil muru'at qabihun fil bilad al-masyriqiyah. Tidak menutup kepala, tidak pakai songkok, tidak pakai surban dan semacamnya, bagi orang yang menjaga kehormatannya itu dianggap sebagai satu aib, suatu hal yang tidak pantas di negeri-negeri bagian daerah timur, kata beliau. Dan Imam Syatibi ini termasuk ulama-ulama Spanyol, ya, termasuk dari ulama-ulama Andalus, Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Wa ghairu qabihin fil bilad al-maghribiyah, tapi dia bukan suatu yang aib, suatu yang tidak baik di negeri-negeri daerah barat. Fal hukmu syar'i yakhtalifu bi ikhtilafi dzalik, maka hukum syariat berbeda dalam masalah ini. Fayakunu 'inda ahli al-masyriq qadihan, maka bagi penduduk timur, daerah timur, ini merupakan satu aib ketika tidak menggunakan penutup kepala. Ya, makanya kalau di negeri-negeri Arab itu, kalau ada yang tidak pakai penutup kepala, itu sudah dianggap ini jelas anak-anak nakal ini, ya. Orang-orang yang mungkin malas-malas ibadah, malas-malas sholat. Tapi kalau itu bukan dalam sholat, ya. Artinya secara umum kalau kita lihat di jalan-jalan ada yang tidak pakai penutup kepala, maka itu merupakan aib, ya. Sehingga tidak mungkin kita dapatkan seorang syekh besar, ya, ulama besar, lalu kita dapati tidak pakai penutup kepala, ya. Tapi di daerah barat yang bukan merupakan adat mereka, maka hal itu adalah hal yang biasa, ya, bukan merupakan aib bagi orang tersebut. Kemudian tentunya ikhwah sekalian, ya, kaitannya dengan masalah ini, tentunya seperti kita, dia menjadi aib ketika umpamanya dalam ibadah tertentu, ya, seperti kalau kita ini, adat kita tidak merupakan satu keharusan kita di mana-mana memakai penutup kepala, ya, karena dia bukan sebagai satu hal yang menjadi ma'luf. Tapi pada saat ibadah mau sholat, dia dianggap merupakan kelengkapan dalam sholat dan merupakan bentuk kesopanan dalam ibadah ketika kita kerjakan. Maka ini bagian muru'ah
yang dianjurkan. Dan muru'ah adalah adat istiadat pada daerah-daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat, dan Islam sangat menghargai yang seperti itu. Dan orang-orang dulu, ya terutama para ahli-ahli hadis, sangat memperhatikan masalah yang seperti itu, sehingga kadang mereka itu hanya dalam persoalan muru'ah mereka melemahkan ya hadis seseorang atau riwayat seseorang karena dia tidak memperhatikan tata krama adat istiadat yang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat tertentu. Jamaah sekalian, ini perkataan dari Imam Syatibi rahimahullah taala. Kemudian perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ini lebih baik ya karena beliau hidup di zaman kita. Beliau mengatakan tentang hukmu satri ras bil imamah wa ghairiha fi ma'naha. Hukum menutup kepala dengan surban dan semacamnya. Beliau mengatakan laisal imamah lubsul imamah laisa minas sunan. Memakai surban bukanlah bagian sunnah, lal muakkadah wala ghair al muakkadah. Tidak dinamakan sunnah yang ditekankan dan bukan juga sunnah yang tidak ditekankan. Jadi secara umum bukan sebagai satu sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha ittiba'an lil adah. Beliau menggunakan itu karena memang begitulah adat kebiasaan masyarakat waktu itu. Maka kenapa beliau pakai unta? Bukan karena ada keutamaannya. Ya, karena memang begitulah kendaraan yang ada pada waktu itu. Kata beliau, allati kana an-nas 'alaiha fi dzalik az-zaman wa li hadza lam ya'ti harfun wahid. Ini pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karenanya kata beliau, tidak ada satu huruf pun minas sunnah dalam hadis-hadis yang sahih ya'muru biha yang memerintahkan untuk bersurban. Sebenarnya ada, tapi mungkin yang beliau maksudkan adalah tidak ada hadis-hadis yang sahih satu huruf pun yang menjelaskan harusnya memakai surban. Fahiya minal umur al-adiyah, dia adalah urusan kebiasaan saja, allati in i'tadahan nasu falyalbasha al-insan, yang mana jika sudah menjadi kebiasaan adat di satu tempat tertentu, maka sebaiknya orang yang ada di tempat tersebut menggunakan juga. Li'alla yakhruj an adatin nas, agar dia tidak berbeda dengan kebiasaan manusia yang tidak terlarang. Jadi jangan kita sampai tampil beda untuk sesuatu yang tidak terlarang bagi kita untuk melaksanakannya. Karena fayakunu libasa syuhrah, karena kapan dia tidak ikut dengan kebiasaan orang waktu itu, maka dia akan menjadi satu pakaian ketenaran. Ini sudah kita sebutkan yang lalu. Ya, pernah kita katakan menukil fatwa beliau yang lainnya, Syekh Utsaimin, ketika dia ditanya bagaimana orang yang selalu pakai pakaian Pakistan umpamanya, yang pakaiannya sangat bagus, sangat islami kelihatannya, tapi di tengah-tengah komunitas orang-orang Saudi yang memang pakaiannya sudah tertentu. Dan pakaian orang Saudi juga lah pakaian yang Islam yang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu gimana kalau ada seorang Saudi sukanya pakai pakaian Pakistan? Beliau mengatakan dia khawatirkan dia akan menjadi pakaian syuhrah, yang pakaian ketenaran yang terlarang dalam syariat. Fa illam ya'tadhan nas fala yalbasha, dan jika tidak merupakan kebiasaan manusia orang waktu itu, maka jangan dia kenakan. Wa hadha huwal qaulur raji fil imamah, dan inilah pendapat yang raji dalam persoalan imamah kata beliau, yang persoalan surban. Dan berapa lagi fatwa-fatwa beliau ya, mungkin bisa diwakilkan dengan hadis tadi atau fatwa yang tadi. Dan secara umum jamaah sekalian, ini perlu untuk kita pahamkan kepada umat. Walaupun untuk masyarakat awam tidak perlu kita besar-besarkan masalah ini. Yang ini perlu untuk kita sampaikan kepada mungkin sebagian komunitas-komunitas, sebagian penuntut ilmu atau anak-anak muda yang punya semangat yang baik untuk menjalankan syariat ini dan menjalankan sunnah. Maka untuk mereka-mereka seperti itulah yang perlu untuk kita jelaskan yang seperti ini ya, tentang bagaimana kita bersikap pertengahan dalam sunnah-sunnah yang atau dalam hal yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi tidak harus dikerjakan seperti itu oleh kita.
Dan perlu untuk kita bedakan yang mana sunnah yang patut kita kerjakan dengan niat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau sendiri tidak menjadikan dia adalah sebagai bagian daripada syariat. Maka sekedar pernah beliau lakukan, ketika kita lakukan sekali lagi tidak berdosa selama bukan kekhususan. Namun persoalannya apakah kita akan mendapatkan pahala atau tidak, inilah masalahnya. Makanya kita tidak setuju ketika orang mengatakan kalian masih luput dari kalian banyak sunnah dan kalian belum mau menghidupkan sunnah. Kita tanya sunnah apa yang kalian maksudkan? Mereka mengatakan tidak ada di antara jamaah kalian umpamanya pakai surban. Ya, kita katakan mari kita dudukkan dulu persoalan apa hukum surban sebenarnya. Ini perlu dipahami agar jangan kita begitu semangat kadang untuk melakukan sesuatu yang tidak mengapa untuk dilakukan, tapi kita sangka sebagai satu bagian syariat yang terus mendapatkan pahala, lalu kita tinggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas syariatnya. Dan ini kadang terjadi pada sebagian kaum muslimin karena tidak memahami masalah-masalah ini secara detail dan tidak mendudukkan sesuai dengan prinsip alat hukum-hukum alat yang diajarkan oleh ulama kita, pemahaman yang baik tentang masalah usul fiqh dan usul sunnah dan pemahaman tentang maqasidus syariah dan semacamnya. Semoga ikhwan sekalian hal ini bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengerjakan sunnah Nabi SAW, tapi paling tidak bisa mengarahkan kita untuk lebih tepat dengan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak juga menjadi suatu hal yang aneh di tengah-tengah umat, tapi kita siap untuk berbeda untuk sesuatu yang memang merupakan sunnah, dan tidak perlu kita berbeda banyak dengan hal-hal yang tidak merupakan syiar dari Nabi SAW. Apalagi jika ketika kita mengerjakan hal yang seperti itu bisa mengundang fitnah atau membuat orang lari dari dakwah yang kita kerjakan belum pada waktunya. Ya, jadi jangan hal yang seperti ini kita justru jadikan sebagai bagian awal dari dakwah kita, padahal dia belum tentu adalah bagian daripada sunnah dan bisa menyebabkan orang menjauhi dakwah yang kita sampaikan ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.